Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun fi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafihi. Wa jaizun lan iku wenang, manane wenang usah. Kau enggak berhalangan. Wa jaizun lan iku wenang berhak fi fadlihi kelawan atas nama fadli Allah. Anugerah Allah, wa adlihi lan atas nama adli Allah. Ya adil itu ya menggunakan sesuatu yang miliknya sendiri disebut namanya adil. Tarkun utawi ninggal apa wae, tarkun utawi ninggal apa wae. Terus bahasa izin khabar muqaddam tarkun mutada napa muakhar. Wa jaizun lan iku wenang bi fadlihi kelawan fadli Allah, sifat anugerah Allah wa adli dan adil Allah. Tarkun te ninggal apa wae, ninggal iku mungkin. Maring saben-saben barang sing berstatus mungkin. Mungkin itu boleh wujud, boleh nabati tidak kafilihi kaya dene nglakoni mungkin. Terus misalnya contoh gampang, Allah nggak bumi itu sifat jaiz. Andai kan tidak ada bumi juga nggak ada apa-apa, karena tetap barang mungkin. Ketika setelah wujud itu status ketiadaan bumi juga masih mungkin, karena wujudnya bumi bukan wujud sing wajib, bukan wujud sing wajib. Nah, begitu juga misalnya sebetulnya secara ilmu, misalnya Allah mlebu mukmin ning swarga ya tetap nomor 1 karena fadhile Allah itu anugerahnya Allah yang tidak terbatas. Soal ono istilah mlebu swarga karena ngamali manusa niku istilah tetap kabeh fadhile Allah. Ya beberapa cerita ada seorang yang enggak pernah dosa, kemudian dia masuk surga. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena saya mulai kecil tidak pernah maksiat, selalu taat. Allah, berapa tahun umur kamu di dunia? 80 tahun. Ya sudah, surga kamu 80 tahun. Ketika ditanya, kata jenengan surga itu selawasi-lawas. Kan kamu bilang karena ibadah kamu, kan ibadah kamu hanya 80 tahun. Maka kalau itu balasan amal, ya surganya hanya 80 tahun. Jadi andaikan surga betul hanya karena balasan amal, kan fairnya berapa? Kalau amalnya 80 tahun, ya surganya 80 tahun. Kata orang itu, ya sudah Gusti karena fadl kamu. Ya, yang enggak pernah terbatas itu kata Allah fadl saya. Ya, rahmat saya enggak pernah terbatas. Kalau andaikan surga itu karena amalnya manusia, tentu amal itu terbatas. Durasi terbatas. Makanya Rasul pernah ngendikan kalian tidak masuk surganya bisa mengandalkan amal. Lalu kenapa ya Rasul? Ya semuanya karena fadlnya Allah, karena amal kita pasti terbatas. Padahal surga tanpa itu namanya fadl. Jadi terus kedua begini, kalau misalnya Allah melakukan sesuatu yang manusia itu merasa dirugikan, itu tetap Allah tidak zalim karena yang dilakukan itu miliknya sendiri. Kenapa? Miliknya sendiri. Alam raya semua ini kan miliknya Allah. Tentu ketika Allah melakukan apa saja nggak pernah zalim karena melakukan sesuatu yang pada miliknya sendiri. Karena yang dikatakan zalim adalah melakukan sesuatu pada milik orang lain. Paham ya? Nah itu namanya zalim. Apa? Tapi kalau miliknya sendiri mau katakan zalim gimana? Wong miliknya sendiri ya terserah gue, terserah. Misalnya ada piring 3. Piring 3 itu milik kamu. Yang satu kamu pakai wadah nasi, yang satu kamu pakai wadah kerupuk, yang satu kamu pakai ada obat nyamuk. Yang bagian ada obat nyamuk ini kan bagian sial misalnya. Tapi kan tetap nggak bisa disalahkan untuk piring kamu, apa? Ya terserah kamu. Nah, tapi kalau kamu pakai piring orang, meskipun kamu pakai yang semestinya, pakai piring orang nggak stop. Kemudian kamu pakai tempat nasi, tetap salah memilih orang. Paham ya? Tapi kalau milik kamu sendiri ya terserah. Makanya Allah itu tidak mungkin zalim karena apapun yang dilakukan pada miliknya sendiri. Bahkan orang menyoal itu sudah zalim karena nyoal sesuatu yang enggak miliknya. Ora oleh protes. Ya Gusti, kok kula jenengan maringi presek. Ora oleh. Memang iki di romo ora oleh gawe. Gusti rai kula kok ngeten terus piye? Terserah pangeran sing gawe. Angger protes malah paling ambles. Tapi wong nyek-nyek ya ora oleh iku kreasine pangeran. Ya wis. Anggap bae mungkin gantengin ra ketok ngoten. Jadi kenapa baca itu sifati wa'atihi tarkulikul limungkinin Arsalah ngutus sapa wa ta'ala Arsalah ngutus sapa wa ta'ala Ambiya ing biro-biro nabi
Ya karena darurat nazam ditulis tanpa hamzah. Ambiya itu biro nabi. Ya kalau mengaturkan hanya arsala ambiya dari fatonat. Sifatnya para nabi dari fatonat kan gue kecerdasan. Ya jadi harokat saya itu standar nahwu ya. Tapi kalau nazuman itu sesuai harokat ya. Kalau nazuman sesuai harokat karena itu ada darurat apa? Darurat syair atau darurat nazam. Arsala ngutus sapa wa ta'ala anbiya ing boro nabi. Sifate para nabi dawi fatonat ingkang kene kecerdasan. Selain cerdas disidki tur duwe sifat jujur, sifat bener. Bener itu ora maknane ra jujur, bener itu sak ndure jujur. Jujur kadang ra bener. Jadi sidik itu sak ndure jujur. Kadang jujur itu kebodohan, apa? Jadi misalnya kita contohkan ulama fikih, jujur kebodohan gini. Ada penjahat mau garong perempuan atau mau merkosa perempuan itu. Kemudian perempuan itu sembunyi di satu tempat. Ketemu wong soleh geblek apa? Soleh tapi mau cara bangun jaga khusyuan jaga jalan. Terus mau bawa tong putih. Tong riku lho. Itu kan jujur. Tapi geblek to ora? Geblek. Karena memberi kesempatan orang zalim menangkap buruannya. Dan karena kejujuran kamu konangan. Itu jujur tapi goblok. Jujur tapi goblok. Makanya enggak boleh. Jadi enggak boleh orang muja jujur sambil langit. Tetap nomor satu itu ilmu. Makanya kalau kita pakai ada aturan-aturan di mana bohong itu kadang wajib. Bohong itu kadang wajib, yaitu contohnya ada garong, mau garong seseorang. Kemudian kamu sebagai pembantunya misalnya ditanya tempat penyimpanan emas di mana. Ada penjahat mau merkosa orang, kamu ditanya itu di mana. Mereka sudah sembunyi semua, tapi kamu kejujuran menunjukkan tempatnya. Nah, itu kan haram karena menjadikan keburukan, apa? Menjadi keburukan. Terus kalau ditanya, tapi itu kan bohong. Kategorinya itu ketika kamu tidak jujur bukan bohong namanya. Memang kecerdasan, apa? Kecerdasan. Karena kalau kamu jujur itu namanya enggak kejujuran, kebodohan. Jadi sebenarnya seperti itu namanya enggak jujur, bodoh. Nama? Bodoh. Jadi orang akan sepakat yang seperti itu bodoh, bukan jujur, tapi orang sepakat seperti itu bodoh. Paham ya? Jadi ada aturannya, makanya fikih itu kuat sekali. Jadi ketika ditanya ada orang mau merkosa perempuan atau mau menggarong, kemudian kamu ditanya, kok jawab semestinya itu orang pasti sepakat itu tidak jujur, tapi kebodohan, apa? Nah, tapi tentu Nabi itu nggak pernah bohong, nggak pernah. Tapi juga nggak pernah jujur yang bodoh, ya jujur yang bodoh. Karena kalau ada jujur bodoh, nanti agama ini rusak. Ini semua Nabi itu fatona, punya kecerdasan. Misalnya gini, cuma bedanya Nabi sama orang gini. Kalau fuqaha itu kan membolehkan bohong. Kalau Nabi tentu nggak mungkin bohong. Tapi Nabi tetap punya cara supaya kecerdasan itu menjadi khilah. Khilah itu ya khilah, nggak bisa diterjemah. Misalnya gini, andaikan selimut Rasulullah itu tidak diberikan Sayyidina Ali. Kita tahu kan ketika Nabi dikepung dan beliau memutuskan hijrah, kan Sayyidina Ali disuruh pakai selimutnya. Andaikan Nabi tidak punya trik seperti itu, maka ketangkep. Karena orang kafir melihat selimutnya Nabi sehingga dikira Nabi masih di dalam. Ternyata Nabi sudah keluar sama Abu Bakar. Keluarnya pun pakai kecerdasan. Misalnya arah Madinah itu ke barat, Nabi jalannya ke timur. Baru nanti suatu saat muter ke arah barat, tapi nggak langsung ke barat. Sehingga orang nggak langsung ngejar ke arah barat, karena Nabi bekas-bekasnya ke timur. Nah seperti itu Nabi nggak bohong, karena Nabi juga nggak ingin bohong. Ya melakukan sesuatu yang orang bisa nggak tahu, tapi bukan bohong. Makanya Nabi itu manusia super, nggak bohong tapi menjaga kecerdasan, nggak bohong tapi menjaga kecerdasan. Ketika orang kafir tahu, wah Muhammad tenang saja masih di kamar, setelah digeledah ternyata itu Sayyidina Ali. Setelah dikejar ke arah Yasrib ke barat, ternyata Nabi arahnya ke timur. Ya cara Indonesia itu ibarat orang mau ke Jakarta, ke timur dulu, mungkin terus muter Ngawi atau mana, lewat Solo, terus baru mengarah ke Jakarta. Bukan langsung pandangan ke Lasem, kira-kira seperti itu. Makanya semua Nabi itu punya kecerdasan, apa? Punya kecerdasan. Tapi nggak bohong, itu kelebihannya Nabi. Kalau kamu kan nggak bercerdas, itu kamu bodoh nih. Kamu serapakan Nabi, dan cerdas yang bodohnya. Nabi itu nggak, ya cerdas tapi nggak bohong. Karena ngomong nara Nabi yang berjujur goblok kan repot.
Nah jujur goblok, nah cerdas bodoh itu nasib wong ora nabi. Ya tapi ra apa wong ora nabi wae. Mesti ra apa kuwi piye menang. Mesti menang ditakdir gak sempurna loh. Ditakdir gak sempurna. Makanya itu beda sekali. Begitu juga semua yang dilakukan nabi. Jadi unik. Nabi itu memang unik, punya kecerdasan tanpa bohong. Ya memang itu tidak gampang punya kecerdasan, tapi tidak usah bohong. Bisidki kelawan benar. Ya jadi benar di antara turunan benar itu macam-macam. Karena tadi benar itu luar biasa. Benar itu di atas jujur. Karena tadi kadang jujur itu tidak benar ya. Tadi kamu jujur jawab perempuan itu di sini. Sementara tanya bajingan. Itu kan jujur tapi tidak benar. Gitu. Watablighi lan kudu nyampe risalah. Jadi syaratnya Nabi menang nyampe risalah. Enggak boleh Nabi menyembunyikan ilmu. Wal amanati lan kena dipercaya. Ya tentu di antara sifat Nabi itu bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu bukan sekedar jujur. Dia sanggup menerima beban. Itu juga bisa dipercaya. Misalnya gini, ada orang jujur tapi goblok. Kan untuk ngorek wahab gak bisa dipercaya. Benar jujur tapi orang iso mocok. Amanat itu artinya apa? Punya kemampuan menerima beban apa? Punya kemampuan menerima beban. Jadi selain jujur, punya kemampuan menerima beban. Makanya semua Nabi itu harus saja, harus kuat. Karena kalau tidak kuat, dia tidak jujur. Artinya dia nggak kuat menerima kebenaran atau bertanggung jawab terhadap proses kebenaran. Wajah izun fi haqqihim min aradin bi ghairi nafsin ka fil marud. Wajah izun lan iku menang, manane wenang usah fi haqqihim dalam hak para nabi min aradin utawi sifat kemanusiaan. Sifat sing anyar teko manane sifat kemanusiaan. Semua nabi bagaimanapun hebatnya mereka manusia, maka boleh punya sifat basyariah. Tapi syaratnya biwiri naksin kang orang ngurangi derajate para nabi. Biwiri naksin kang orang ngurangi derajate para nabi. Apa pikir marati kaya loro sepingan. Apa pikir marati kaya loro sepingan. Jadi ini yang diyakini Sayyid Marzuki. Jadi hampir semua ahli sunnah sepakat semua nabi itu boleh sakit, tapi hanya ringan. Misalnya ya pilek ya sakadari, terus pilek terus meler nabi loh. Terus nabi kok waktu terus. Iya ora pantes, karena nabi di mana-mana itu dokter bagi umatnya. Nah ini dhewe terus meler, terus pilek kan ora lucu. Pemenang dari cerita nabi ayam terus kan dikukur nanti dalam dewe harus dikukur be kukur cukup dikukur be krewe terus sampai diasingkan di hutan karena masyarakat orang kuat baunya itu semua Israiliyah. Cerita itu enggak benar ya. Israiliyah itu cerita yang bohong-bohongan biar orang melecehkan para nabi. Keyakinan ahli sunnah semua cerita itu enggak benar. Makanya saya Marzuki mengatakan boleh sakit tapi kafifil marad, yaitu sakit yang ringan. Oleh lah nabi ukuran raine kabeh ora oleh nabi kabeh gandeng kabeh lucu sing kula sakake kabeh nabi anta samsun kabeh nabi bercahaya ora oleh nabi ukuran ora oleh ukuran rata ora oleh jadi boleh sakit kafifil kemudian nabi budikan ora ono nabi ora ya. Jadi cerita-cerita yang kadang-kadang ada kiai-kiai cerita itu Israiliyah. Jadi kita enggak boleh percaya. Tapi rasa dunos biasa, ben pidato sak uni-uni niku. Tapi kita tidak boleh percaya. Itu keyakinan ahli sunnah apa? Sama lihat di sarah-sarah itu. Wa mawaruda min qissati Ayyub fa batilatun. Cerita Ayyub yang seperti itu berlebihan semuanya itu batal. Artinya enggak benar. Makanya Sayyid Marzuki tegas wajah izun fi haqqihim min aradi fi ghairi naqsin ka fil maradi. Di syarat yang mereka alami tidak mengurangi derajat. Bagaimana sakit yang ringan, khafif mana apa? Ringan. Makanya kayak Rasulullah ketika di perang Uhud itu ya kena panas. Terus gigi serinya itu kena. Tapi ya kena sedikit tetap ganteng. Orang terus rampal terus lagi. Enggak akan Nabi mengalami seperti itu. Enggak. Bahkan ada sahabat yang cerita Nabi tambah manis tambah ganteng sausnya agak kena sedikit. Jadi orang kok terus. Karena nggak mungkin Nabi ngalami seperti itu, nggak mungkin. Ya, jadi semuanya biwiri nafsin kasofi fil marad. Jadi boleh sakit biwiri nafsin kelan tanpa kurang atau mengurangi derajatnya kasofi fil marad kayak lara sing ringan. Jelas ya, jadi ini harus sampean pegang.
Gak boleh cerita seperti Ayub begitu itu tidak boleh. Tapi kalau ada cerita sebarno, ini gue kegiatan, paham. Tapi kita harus yakin cerita itu fabatilah kenapa? Karena tadi bahwa Ayub mengalami ujian itu iya, tapi ada se-ekstrim itu. Bahwa Ayub mengalami ujian itu iya, tapi tidak se-ekstrim itu. Ayub sendiri ngakui anni masaniyat zurru wa anta arhamur. Ya, tapi zurrunya nggak sampai dipukul nentek terus nganggo kreweng. Sono sete jalan apa sholat sete tidur kok apa sholat lah kapan dakwain sampai ngundang nomor dono set saya ngulangi kapan kegiatannya apa dono set ada no set kalau ini nganggur tuh ngono dia gitu ya Allah kok tobat mulane uripe ra baru kan aku nggo rasan-rasanan. Karena kalau jadi nabi aja bersinggung. Nah, semuanya iki kan. Lu enggak misalnya kan jadi nabi aja rasan-rasanan ning podium ngalor gitu kan yo gelo. Cuma untungnya nabi wapian kok. Cara kowe dadi nabi, tapi kowe arang-arang nabi kan. Paham. Makel kok darane kok gudikan isen. Orang gudikan darah digudi wong sing gudikan darah digudikan nek isen nang ora gudikan darah kan hoax napa itu enggak benar ya. Jadi keyakinannya dan Said Marzuki termasuk mujaddid, mulane termasuk nazuman di pondok-pondok di pelajaran kelas rendah, tapi semua ulama itu apalah kita tolak karena dikarang oleh orang alim alam mujaddid. Said Marzuki itu mujaddid dan belum ada sayyid senasab kayak Said Marzuki. Jadi beliau kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, Hasaniyun wa Husainiyun. Jadi Said Marzuki itu orang yang nasabnya sempurna. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani itu ya Hasaniyun ya Husainiyun. Jadi jalur abahnya turunannya Said Hasan dari ibunya Said Hasan. Jadi jarang mujaddid yang Hasaniyun wa Husainiyun kayak Syekh Abdul Qadir Jilani dan Said Marzuki. Ya yang ngarang kita pakai kata. Makanya beliau ngendikan Nazi mutil ka Ahmadul Marzuki mayantami lisadiqil Marzuki. Bahwa yang nadumkan ini saya namanya Marzuki, Ahmad Marzuki. Saya adalah orang sing yantami, nasab saya sampai lisadiqil Marzuki. Maksudnya Rasulullah yang sodik, yang benar dan yang bisa dibenar. Makanya saya karena bisa dibenarkan orangnya harus kuat. Nah, enggak boleh orang bisa dibenarkan. Nah, makanya misalnya gini. Ada seseorang Zaid bilang gini, saya berani melawan siapa yang boleh itu wakotala Jalut itu Jalut yang boleh itu Jalut. Misalnya kamu bilang gini, saya bisa membunuh Jalut. Oke, kamu orang yang benar, memang niat duel sama Jalut dan niat membunuh Jalut. Tapi kamu sendiri urat-uratan, yang kira-kira tarung pasti kalah. Berarti kan kamu bisa dibenarkan dalam komitmen membunuh Jalut, tapi secara faktual pasti kalah. Pasti apa? Kalah. Maka syarat Nabi itu bukan sekedar benar, benar, tapi bisa menanggung kebenaran itu. Maka yang bisa melakukan itu siapa? Daud. Nabi Daud adalah Nabi, dia yang punya kebenaran komitmen membunuh Jalut, dan dia punya kemampuan fisik untuk membunuh Jalut. Maka semua Nabi tidak sekedar benar, tapi kuat menanggung kebenaran itu. Kuat menanggung kebenaran. Makanya disebut inna wa astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Semua nabi secara fisik juga harus kuat. Karena kalau tidak kuat, kalau punya komitmen pasti tidak kuat nanggung. Misalnya nabi itu sorat-soratan budikan, terus ketemu Abu Jalal Bulam misalnya, wah itu disebel sewaduk melebat kocar kacir. Enggak boleh nabi seperti itu, harus kuat. Makanya cerita tadi dianggap batilah, itu enggak benar. Karena semua nabi itu kuat melakukan kebenaran, komitmen melakukan kebenaran, dan kuat menanggung kebenaran. Kalau tidak ya tadi, misalnya orang santri urat-uratan siap melawan Belanda, tapi dengan fisik seperti itu kan orang dibebal-bal. Nah Nabi itu tidak seperti itu. Semua Nabi pasti mengalami wazadahu basatan fil ilmi wal jism, punya keluasan. Basatan mana apa? Keluasan, baik keluasan ilmu itu bisa analisis, bisa tesis, bisa apa saja. Ilmu pengetahuan, wal jism punya kemampuan fisik yang kuat. Makanya agak kebayang kalau Nabi mengikudikan terus dolanan gudeg, dolanan tadi itu saya nggak boleh. Nah, kalau ada kiai tadi itu sebenarnya, orang jadi rezeki nih Pak. Tapi kita yakin secara disiplin ahli sunnah seperti itu salah. Saya lebih percaya Said Marzuki yang bikin definisi semua cerita kesakitan Nabi harus biwairi nafsin kafofin ilmaroti.
Semua nabi sakit itu syaratnya tidak mengurangi derajatnya sebagaimana sakit yang ringan. Kasofi fil jelas. Ini harus ada ilmu biasa Pak. Orang ilmu lagi begitu ya biasa Pak. Ismatuhum utawi kajagane para nabi, terjaga dari maksiat, terjaga dari kehancuran, kasa iril malaikat, kaya dene para malaikat. Jadi nabi itu maksumah, nabi itu semuanya maksumun, terjaga dari dosa-dosa. Wajibatun utai status terjaganya nabi itu hukumnya wajib. Jadi semua nabi terjaga dari melakukan dosa-dosa. Kalau yang dohirnya salah itu hanya dalam pandangan kita, tapi hakikatnya tidak salah. Wafa dolulan podo ngumbuli sopo poro nabi, wafa dolulan ngumbuli poro nabi al malaikat ing malaikat. Semua nabi derajatnya tidak atas malaikat. Ya tentu tadi bandingannya ketua anggota. Jadi misalnya menjauh ya nabi biasa, nabi yang tidak rasul, apa? Nabi yang tidak rasul. Jangan bandingkan sama Jibril sebagai ketua malaikat. Ya yang awam musuh awam, yang menengah musuh menengah, yang atas kelas musuh atas. Ya itu semuanya tetap keren nabi. Apa? Ya, misalnya gini, ketua malaikat kan Jibril dibanding ketua nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu afdal kanjeng Nabi Muhammad. Tapi misalnya ada nabi yang tidak rasul, misalnya Daniel, Yosua, Yusa itu kan nabi benderanya Nabi Musa. Ya tapi tadi orang Yahudi mengenang sebagai Yosua, Daniel itu kan yang nama nabi benderanya Nabi Musa. Tapi ya tadi yang pakai itu hanya orang-orang Yahudi. Sarah istrinya Nabi Ibrahim yang pakai juga orang-orang Yahudi. Nah tentu jangan bandingkan misalnya bagaimana Nabi Yusa dengan Jibril. Ini kan nyonsau kan awamul anbiya. Kamu musuhkan dengan ketua malaikat. Dia cara bandingnya jangan gitu. Yang ketua yang musuh apa? Ketua yang menengah yang musuh menengah, yang nyonsau yang awam ya musuh awam. Enggak boleh kan bandingan seperti itu enggak fair, Pak. Bandingan seperti itu enggak. Tapi tetap terjaganya nabi dari dosa itu berstatus wajib kayak malaikat. Dan para nabi itu unggulan wa fadlul malaikat. Dan nabi itu mengungguli para malaikat. Lawal mustahilu tawi sifat mukhalu dibukuli wajibin wali ane sifat-sifat wajib. Ya kita tahu kan sifat wajib 20. Berarti sifat mukhal ya 20. Ya, sifat wajib berapa? 20. Berarti sifat mukhal 20. Kalau Rasul sifat wajib 4, yang mukhal juga 4. Tentu itu yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui. Karena sifat Allah itu ya semua kesempurnaan adalah sifat Allah. Tidak hanya 20, tapi semua kesempurnaan sifat Allah, tapi yang wajib kita hafalkan hanya berapa? 20. Paham ya? Jadi wajib, idam, bakok, mukhalafatnya hati sampai 20 sifat wajib yang wajib diketahui. Bukan berarti Allah hanya punya sifat itu. Paham ya? Tentu sifatnya Allah tidak terbatas. Semua kesempurnaan adalah miliknya. Kamilahul asmaul husna. Tapi itu tentu yang wajib kita ketahui. Kalau hakikatnya apa? Semua kesempurnaan la nihayatalaha, semuanya milik Allah. Wal mustahilu utawi sifat sing mukhal didukuli wajibin iku wali ane sifat wajib. Fafat mongko ngapalno sira li khamsina maring akidah 50 di hukmen kelan ketentuan wajibin kang wajib. Di hukmen kelan ketentuan wajibin kang wajib. Kan semua berarti 50 kan? Sifat wajibnya Allah 20, mukhalnya 20, sudah 40 kan? Sifat wajibnya Rasul 4, berarti 44 kan? Mukhalnya 4, berarti 48. Sifat jaiznya Allah 1, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Sifat jaiznya Nabi 1, al-a'rad al-basariyah. Paham ya? Berarti semuanya berapa? 50. Ya seorang lagi ya 20 sifat wajibnya Allah wujud idam bakor. Berarti sifat mukhalnya wujud bandingannya Adam. Apa? Adam wujud idam berarti musuhnya apa? Panah atau kudus ya. Nah, terus wujud idam bakor musuhnya tanah. Dan seterusnya pokoknya kontranya itu ya. Jadi 20 sama 20 40 kan? Sifat wajibnya Rasul 4, sidik, amanat, tabligh, waliannya mukhal ya. Misalnya Nabi bohong tidak bisa dipercaya. Sifat jaiznya Allah fi'il mungkinin au tarkuhu. Allah tidak bisa diatur, berhak melakukan apa saja dan meninggalkan apa saja. Terserah pangeran. Sifat jaiznya Rasul boleh punya sifat basariyah. Tapi
Tapi sarannya tadi diwiri nafsin. Jadi misalnya makan tuh halal, tapi orang dalam Nabi makan rong piring gede-gede. Itu apa ya? Tidak punya harga diri kan, mau makan rong piring nanti. Jadi misalnya rokok itu kok halal tenang. Misalnya rokok halal, ya orang kebayang Nabi kok rokok jangan karena itu merusak derajatnya apa? Kemudian dolanan belum murah. Karena semua Nabi pasti apa ya, muruannya itu yang terbaik kan. Diwiri nafsin. Kalau orang bayang Nabi, kalau bayang Nabi anak jurah. Ya semua yang dilakukan Nabi atau wataknya beliau semuanya biwiri nafsin yang kira-kira tidak mengurangi derajat beliau. Tafsiru khamsatin wa isrina lazim utawi perinciane 5 lan 20 iku lazima. Tafsiru khamsatin utawi perincian 5 wa isrina lan 20 iku lazima. Iku dadi wajib apa tafsir kula mukallafin saben-saben wong mukallaf. Orang mukallaf wajib tahu jumlah Nabi 25 secara rinci, mesti sak jeneng-jenenge. Ora kok ngeroh. Rasul piro 25, sapa mbok? Harus tahu tafsirnya apa? Tahu perinciannya, apa tahu? Yaitu nama-namanya. Tafsilu khamsatin utawi menali 5 wa isrina lan 20 iku lazima wajib apa tafsilu khamsatin wa isrina. Mengenali Nabi 25 atau Rasul 25 itu wajib kula mukallafin ing saben-saben wong mukallaf. Fahakik mongko kudu apal tenan sira. Hakik itu kudu apal tenan sira. Makanya kang naduman dilar itu naduman akidatul awam setidaknya ngurangi dosa ora apal karo Nabi kan baru kayak dinadumno dadi apal. Paham ya? Itu karena itu wajib. Sekali enggak apal ya dosa karena syaratnya memang hafal. Dan apalnya enggak boleh sekedar 25 sak jeneng-jeneng ini. Harus tafsir apa? Tafsir. Fahakik mongko apal tenan sira. Wasnani lan nampa keuntungan sira. Ghanimah itu wong sing nampa keuntungan. Tentu barokahnya kita hafal nama para nabi pasti dapat barokah di dunia wal akhirah. Makanya kata musannaf, kamu akan hijau dunia akhirat Allah hafal. Wasnani dapat ghanimah. Apa dapat ghanimah? Karena yang nadumkan ini luar biasa. Jadi Syekh Ahmad Marzuki itu hampir semua ulama tabaruk sama beliau, termasuk Mujaddid. Jadi Mujaddid Badal Alfi itu yang dari Habaib Masyhur itu 4, yaitu Sayyid Abdul Haddad, Sayyid Abdul Haddad, Sayyid Ahmad Marzuki, terus yang ngarang Ithaf itu Sayyid Jabidi, terus yang terakhir ya gurunya guru kita yang ngarang anak Salih bin Sayyid Abi Bakar Satu. Bakar Satu itu guru ke-6 atau ke-5 dari saya, misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas, Mbah Fakih ini ngaji Ki Mahfud Termas. Mahfud Termas itu menangi Sayyid Abi Bakar Satu. Jadi Sayyid Mahfud Termas itu ngajinya langsung kepada Sayyid Abi Bakar Satu yang ngarang Ki Anaknya itu. Sayyid Abi Bakar Satu itu punya kakak kandung namanya Umar Satu. Umar Satu itu gurunya Mbahnya Mbah Mun, gurunya Mbah Ahmad Su'aib. Gurunya Mbah Ahmad. Nah Umar Satu ini juga gurunya Sayyid Abi Bakar Satu. Jadi Sayyid Abi Bakar Satu kecil itu ngajinya sama Sayyid Umar Satu. Karena barep sama Ruju. Ya kira-kira kayak Mbah Mun. Mbah Mun adik-adik beliau kan juga ngaji beliau karena beliau sepuh sekali. Adiknya misalnya masih kecil. Kayak Gus Ma'ruf itu kan yang ngajinya sama Mbah Mun. Ya kira-kira kayak adik Fuad saya kan ngaji saya karena barep lebih tua apa? Nah Sayyid Umar ini gurunya Mbah Ahmad Su'aib, mbahnya Mbah Ahmad. Sayyid Umar punya anak namanya Abdul punya anak Hamzah yang makamnya di Sedan. Jadi Sayyid Hamzah itu cucu dari Sayyid Umar. Beliau rawuh ke sini nyari Mbah Ahmad, terus kemudian beliau hidup di Sedan. Siapa? Mbah Hamzah. Di Sedan itu terus berteman Mbah Zawawi, buyut saya Mbah Rahman. Buyut saya kandung itu teman dekatnya Sayyid Hamzah. Bersama Mbah Zawawi yang bikin madrasah Sedan bersama. Makanya sini daerah sini itu daerah lintasan Duriyah Abi Bakar Satu. Sayyid Abi Bakar Satu itu punya guru namanya Sayyid Zaini Dahlan, siapa? Gurunya Abi Bakar Satu, Sayyid Zaini Dahlan yang ngarang Mukhtasar Jidan, sarahnya judulnya. Ya, Mukhtasar Jidan. Sayyid Zaini Dahlan. Nah, itu adalah Sayyid Hamzah di Sedan itu punya menantu Duriyahnya Sayyid Zaini Dahlan. Namanya Habib Haidar, ya. Jadi di sini itu banyak hidupnya dilatih sampai kabulnya dilatih. Jadi di sini banyak, makanya di sini apa? Fakofa ya, peradaban ilmunya bagus karena sanadnya musalsal dan jadi akwal. Maka akwal itu jadi perilaku sosial karena ya terus sambung betul. Bisa kamu bayangkan kan Sayyid Hamzah itu cucu dari Sayyid Umar yang Sayyid Umar itu kakak kandungnya yang ngarangi anak.
seluk beluk tentang anak kan tahu setahu-tahunya kan? Karena ya dari corong Jawa cucu lambung kan tahu setahu-tahunya kan? Karena dekat sekali secara kesanatan kan? Dekat sekali secara kesanatan. Ya, terus kita harus ngapalkan waktani. Nah, jadi Dajjal Alfi mujtahid itu banyak ya, tentu itu yang diantaranya itu ini Sayyid Ahmad Marzuki Nazimu tilka Ahmadul Marzuki Mayyantami Isosil Masduki Hum utawi khamsatun wa isyruna hum te para nabi Adam Adam. Kalau sebenarnya yang benar baca itu Adam bukan Al-Ghairu Munsharif apa? Istilahnya apa? Alamiah dan Adam apa? Alamiah dan Adam. Makanya di Quran Inna wastofa Adam wa Nuhan, bukan Adaman tapi Inna wastofa Adam. Karena Adam itu Ghairu Munsharif. Tapi ini karena Aduman dibaca Adamun apa? Adamun. Kan orang enak misalnya Adamu dengan gadok apa? Adamu itu Adam, Idrison dan Idris, Nukun dan Nuh, Hudun dan Hud. Sudah berapa itu? 4 ya? Adam, Idris, Nuh, Mas Solihin serta Soleh 5 ya? Wa Ibrahim dan Ibrahim 6. Kulon utai para nabi kabeh kumutabaun kena jinub. Kulon utai para nabi kabeh mutabaun kena jinub. Tentu semua nabi bisa diikuti. Luton dan Nabi Lut berapa tadi? 7. Wa Ismailul dan Nabi Ismail. Wa Ishaqul dan Nabi Ishaq. Ishaq itu saudaranya siapa? Ismail. Sama-sama bin Ibrahim. Sama-sama bin Ibrahim. Ishaq ibu Sarah, Ismail ibu Hajar. Ishaq ibu Sarah, Ismail ibu Hajar. Kada kalau mengkira Yakub itu Yakub. Yakub itu bin Ishaq apa? Yakub itu bin Ishaq. Yusuf dan Yusuf. Yusuf itu anaknya Yakub. Berarti Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Wa Ayub lan Ayub. Ini buktikan loh jari ini. Ya, saya tahu cerita orang itu tobat ya. Sebelumnya di pasar Nabi Ayub. Tapi mungkin ya maksud. Nabi Ayub paling diceritakan buktikan ya semenengah. Nabi wapian. Cuma ya tetap gak enak wahabi ya kalau itu. Iftada jadi segaris. Mesti iftidah itu segaris sopo Nabi Ayub. Maksudnya beliau dalam garis para nabi. Tapi gue nabi mantok. Iftada kan jadi segaris sopo Ayub. Mesti segaris sederetan para nabi. Syuaib lah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Siapa? Mertuanya Nabi Musa. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti itu warisan dari mertua. Dari siapa? Sebenarnya yang keren itu Nabi Syuaib. Jadi Nabi Musa itu ngajinya banyak, berguru kenabian itu sama Nabi Syuaib. Enggak mungkin mengguru ke Fir'aun. Ciliknya kan di rumah Fir'aun, enggak mungkin mengguru siapa. Jadi beliau mengguru jadi nabi itu sama Nabi siapa. Ya tentu memang sudah dipilih Allah jadi nabi, tapi cara kearifannya apa itu setelah ditempa siapa. Nabi Syuaib ketika beliau layak dikasih apa? Tongkat. Jadi tongkat keramat beliau itu dari Nabi Syuaib. Itu mertuanya beliau. Harun lan Harun. Harun itu kakaknya Nabi Musa. Ya makanya didahulukan karena meskipun yang awal jadi Nabi itu Musa dan Nabi Harun jadi Nabi atas permintaan Musa, tapi lebih sepuh ya Harun. Jadi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Makanya bangun sering ngendikan belum ada nazuman para Nabi yang urut kayak Aqidatul Awam. Jadi satu-satunya nazuman yang Nabi urut sesuai periodenya itu hanya kitab Aqidatul Awam. Ya kita tahu kan Adam Nabi pertama, kedua memang Idris, ketiga memang Nuh, keempat memang Hud. Pokoknya semuanya urut, apa? Kayak Harun dan Musa memang sepuh Harun. Syuaib tentu lebih sepuh Musa. Terus wal Yasa ala Nabi Yasa. Dzulkifli itu sing disebut wal Yasa ala Nabi Yasa, Dzulkifli yaitu Nabi Dzulkifli. Yasa sama Dzulkifli itu beda. Wal Yasa terus Dzulkifli lan Dzulkifli. Dawud lan Nabi Dawud, Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Itaba ingkang anut sapa Sulaiman. Tentu Sulaiman itu posisi itaba ingkang anut sapa Sulaiman. Kan sepuh Dawud to. Karena Sulaiman bin Dawud. Sulaiman itu bin Dawud. Ilyas lan Nabi Ilyas, Yunus lan Nabi Yunus. Zakaria lan Nabi Zakaria, Yahya lan Nabi Yahya. Yahya itu bin Zakaria. Isa lan Nabi Isa. Terus terakhir wa Toha lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing digelar nama Toha. Utai kanjeng Nabi Toha iku khotimun Nabi penutup. Nggih Nabi penutup. Dak ninggalo sira napa? Dak ninggalo sira napa? Filamar napa? Dak ninggalo sira hoyan ing kelanjutan. Dak ninggalo sira hoyan ing kelanjutan.
kamu harus meninggalkan semua sifat keburukan. Maksud ora apal nang doman itu apa? Ane kami ngapal teng lor pas yo piye wis keren begini nyebut Nabi. Ya kan barokahnya nazuman karena kamu tiap hari nyebut orang-orang soleh. Nyebut orang-orang soleh itu tatanan jalul barokat menjadi berkah turun. Dan barokahnya dinazumkan berarti Anda kan menyebut orang-orang soleh. Bahkan di atas soleh yaitu para nabi. Alaihim ku tetap mengatasi para nabi. Alaihim ku tetap mengatasi para nabi. As-salatu wa rahmat azim wassalamu lan salam. Terus alaihimu sholatu wassalamu wa alaihim lan uga-uga utawi sholawat itu ya ning keluarga-keluargane Nabi. Keluarga Nabi itu ada dua, ada yang gen kan para habaib ini namanya keluarga Nabi karena gen atau keluarga karena kesamaan sifat yaitu al-ulama warasatul anbiya karena para nabi punya sifat alim dan tentu para orang-orang alim termasuk warasatul anbiya para pewaris Nabi. Paham ya? Atau misalnya gue kepen jadi waris Nabi ya uripe fakir, aku ya fakir, ya pewaris, paham ya? Ada kesamaan apa? Sama. Ya semuanya apa? Ya. Madamat selagi ini ijek opal ayam biro-biro hari. Maksudnya semoga salawat dan salam untuk mereka semua dan keluarga itu tadi. Kata Imam Nawawi keluarga itu kullu mukminin wa kullu tabi'in. Karena Quran juga menghentikan walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi seorang lagi ya, zaman Rasulullah juga nyebut keluarga itu dua. Kullu nasabin wasabin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabati. Jadi hubungan kita dengan Rasulullah satu kayak para habaib, para keluarga Nabi, dua karena kesamaan sifat. Nabi mukmin kita mukmin, Nabi suka ilmu kita suka ilmu, Nabi sholat kita sholat. Tentu semua ini menjadi berstatus pengikut. Nah pengikut itu ya keluarga besar beliau. Apa? Pengikut itu ya keluarga besar beliau. Disebut walladzina tabauhum bi ihsan. Maka masalah kini coba yang berarti namanya selawase.